Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Kembali lagi dalam talk show Perbanas Bahas Tuntas bersama saya sebagai moderator Fani Dwi Kartika. Malam ini tajuk utama kita adalah transformasi dunia kerja, menciptakan lingkungan yang baik bagi milenial di era kecerdasan buatan. Nah, seperti kita tahu, seiring dengan perkembangannya teknologi yang sangat pesat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan nih, kita menghadapi tantangan baru dalam mengelola talenta di tempat kerja. Belum lagi semakin banyak perusahaan yang didominasi oleh kaum milenial, seperti teman-teman semua di sini. Betul ya? Tentu jelas bahwa Betul. kalian semua, betul, jelas kalian semua itu kita udah percaya banget deh bahwa kalian adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Namun, kalian juga pasti memiliki harapan yang berbeda terkait dengan budaya kerja, kemudian gaya kepemimpinan, dan kesejahteraan pribadi yang mungkin berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya nih. Nah, lalu jika kita posisikan sebagai seorang atasan, akhirnya muncullah berbagai pertanyaan dan tantangan seputar ini. Nah, kali ini seru banget nih telah hadir di tengah kita ada narsum dari Kementerian Keuangan, Bapak Evan Gesmon untuk berdiskusi dalam forum ini. Halo Pak, apa kabar Pak Evan Gesmon? Halo Bu Fani, kabar baik, salam Sehat ya kenal. Pak ya? Halo, sehat. Salam kenal Baik juga Pak, buat kita teman-teman semua. ya, ini semua teman-teman banyak yang milenial nih Pak. Wah, pas ya materi kita kali ini ya. Pas banget, menarik banget untuk dibahas nih Pak. Nah sekarang kalau misal kita posisikan sebagai seorang atasan gitu ya Pak, bagaimana kita mengelola keseimbangan antara teknologi nih, kan AI berkembang dengan pesat, kemudian untuk budaya kerja, gaya kepemimpinan, untuk memastikan nih teman-teman kaum milenial ini dapat bekerja dengan nyaman dan berkomitmen tinggi. Kepada Pak Evan Gesmon, dipersilahkan Pak. Oke, kita coba mengenal ya bagaimana kira-kira kalau saya melihat menyatakan itu sebagai seni lah. Seni untuk bekerja bersama dengan teman-teman milenial. Boleh saya izin share screen ya? Monggo Pak. Oke, eh, Bu Fani dan teman-teman, untuk bekerja dengan pegawai milenial, kita perlu memahami beberapa concern. Khususnya di era sekarang ini, kita sudah menghadapi tantangan dan juga sebuah era di mana AI itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus melihat kira-kira apa aja sih pengaruhnya AI terhadap kehidupan kita, khususnya teman-teman kaum milenial. Eh, Apa saja sih yang akan dipengaruhi dari AI tersebut, khususnya untuk pekerjaan karyawan yang statusnya berstatus sebagai milenial. Mau tidak mau, kita harus mulai meyakini dan juga mulai melihat ada perubahan cara kerja. Nggak cuma cara kerja yang sifatnya administratif seperti yang dulu, tapi juga akan diperlukan skill-skill baru. Maksudnya di sini, kalau kita lihat dari short course dan juga banyak les-les yang sekarang sedang beredar, banyak yang menawarkan untuk pengenalan data analisis dan sebagainya. Itu merupakan satu tuntutan untuk bisa kita bergeser dan juga bisa mengikuti perkembangan AI ini. Jadi kita bisa lebih beradaptasi. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu melakukan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang berubah ini. Manfaatkan AI sebagai mitra kerja kita itu nanti akan menyebabkan kita nggak bekerja harus ke kantor terus, nggak gitu. Khususnya millennials mungkin udah cukup familiar ya. Kita bisa sambil bekerja, ada yang work from cafe, work from Bali, work from anywhere gitu. Jadi ini akan menyebabkan kita beradaptasi dengan tren kerja jarak jauh serta fleksibilitas dalam bekerja. Fleksibilitas ini fleksibilitas waktu ya, jadi nggak harus 9 to 5 gitu. Bisa jadi di luar jam tersebut. Kemudian kita juga perlu menyadari adanya challenging di situ bahwa ada keamanan terhadap rasa aman kita terhadap pekerjaan yang kita jalani selama ini. Karena mau tidak mau, kalau misalnya kita tidak beradaptasi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita
kita bisa digeser dengan AI tersebut. Khususnya kalau memang kemampuan kita itu sifatnya repetitif atau administratif, itu sangat mudah nanti bisa digeser oleh kemampuan AI. Jadi kita harus eh, memikirkan dan juga melihat untuk pengembangan skill. Bagaimana supaya kita tidak digantikan begitu saja oleh AI. Serta ini bukan hanya membawa tantangan, tapi juga kita melihat ke depan ada peluang. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada banyak skill-skill baru yang diperlukan dan juga ini pastinya eh, menyebabkan adanya pekerjaan baru. Misalnya data analis tadi ya, AI spesialis dan sebagainya. Ini adalah peluang yang bisa teman-teman milenial kejar. Bagaimana supaya bisa mengoptimalkan peluang ke depan, bisa mulai belajar dari sekarang atau menguasai bidang-bidang tersebut. Nah, tapi selain kita melihat pengaruh-pengaruh AI terhadap karyawan milenial, kita bisa melihat tadi yang saya sempat sampaikan adanya tantangan ya. Tantangannya itu sifatnya real. Sudah banyak yang terjadi di dunia, misalnya layoff di berbagai negara di dunia, bahkan di Indonesia. Di Indonesia saja itu ada di berita tahun 2024 Agustus kemarin, 200.000 pekerja terdampak dari PHK akibat AI. Itu. Jadi ini tidak bisa kita anggap suatu hal yang ya sederhana gitu. Kita harus bisa mengantisipasi, memitigasi, tapi bukan menyebabkan kita menjadi takut gitu. Kemudian teman-teman milenial juga kami menyadari bahwa ada kecenderungan atau fokus terhadap uh, sisi organisasi. Jadi di sisi organisasi sendiri, milenials itu memiliki budaya-budaya yang sebetulnya di sini banyak yang positif. Jadi saya ambil contoh misalnya budaya terhadap inovasi dan digitalisasi. Milenials itu cukup melek teknologi ya. Banyak yang sudah mudah menggunakan komputer, laptop, dan juga uh, gadget-gadget lainnya gitu. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi milenials sendiri itu mengapresiasi tempat kerjanya, tempat dia bekerja yang juga mengoptimalkan pekerjaan melalui teknologi. Itu. Jadi di situ akan terlihat adanya efisiensi dan juga peningkatan atas produktivitas teman-teman milenial. Selain itu, budaya kerja kolaboratifnya juga di sini terlihat ya kalau untuk teman-teman milenial. Jadi untuk struktur organisasinya itu mereka nggak mau yang terlalu hierarkis, sifat komunikasinya juga maunya dua arah dan juga open gitu. Adanya transparansi serta feedback. Gitu. Kemudian dari yang tadi sempat saya singgung, ada budaya fleksibilitas serta work-life balance. Kita sering dengar akhir-akhir ini work-life balance. Untuk milenials itu biasanya menghargai kehidupan pribadinya itu berimbang dengan kehidupan personal. Maksudnya, kadang ya kita perlu memahami bahwa jika sudah di luar jam kerja, berarti dia sedang menjalani kehidupan pribadinya. Seperti itu. Serta kita juga bisa memodifikasi situasi pekerjaan di kantor dengan melakukan fleksibilitas atas jam kerjanya atau yang tadi saya sampaikan di awal, adanya opsi remote working. Tidak harus dari kantor bekerjanya. Kemudian, mau tidak mau, diakui atau tidak, ada budaya apresiasi dan pengakuan yang ini dianggap perlu oleh teman-teman milenials. Pengakuan atas apa? Jadi ketika mereka berkontribusi terhadap tempat mereka bekerja, mereka ingin mereka mendapatkan apresiasi gitu. Karena apresiasi yang diberikan kepada mereka, apresiasi ini dalam banyak bentuk ya, apalagi di-announce secara publik, itu misalnya Employee of the Month. Ini bisa meningkatkan motivasi serta loyalitas mereka terhadap tempat mereka bekerja. Seperti itu kalau dari sisi organisasi. Tidak hanya dari sisi organisasi, eh, teman-teman
yang bekerja dengan kaum milenial sendiri juga harus bisa memahami, khususnya teman-teman yang berstatus sebagai leader, bahwa ada gaya-gaya kepemimpinan yang dia rasa lebih cocok untuk kaum milenials. Misalnya gaya kepemimpinan yang transformasional. Maksudnya di sini pemimpin itu harus menjadi inspirasi. Pemimpin itu harus menjadi orang yang dapat mengembangkan suatu talent atau mendorong seseorang secara personal untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi untuk pemimpin yang seperti ini biasanya itu akan disukai oleh kaum milenial karena kaum milenial sendiri bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk mengeksplor ide-ide yang mereka miliki. Selain dengan transformasional ini, teman-teman milenial juga suka dengan kepemimpinan yang sifatnya demokratis serta partisipatif. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman milenial ini tadi kan kita sudah sampaikan di awal bahwa mereka suka adanya komunikasi dua arah gitu ya, adanya diskusi. Jadi ketika pemimpin memberikan ruang yang terbuka untuk berdiskusi, mendengarkan masukan daripada anggota timnya yang milenials, itu merupakan bentuk apresiasi bagi ide yang bisa diberikan dari kaum milenials kepada organisasinya. Begitu. Selanjutnya, untuk gaya kepemimpinan yang sifatnya coaching dan mentorship. Jadi untuk coaching dan mentorship ini karena sifatnya itu untuk membimbing, untuk melakukan pengajaran, membawa yang juniornya untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi potensinya, ini akan disukai juga oleh teman-teman milenials gitu. Bahwa mereka bisa melihat bahwa oh pemimpin saya ini tidak hanya menyuruh saya, tidak hanya mengeksploitasi saya, tapi dia juga melakukan proses untuk mematangkan saya gitu. Itu disadari betul oleh teman-teman milenials. Jadi pemimpin yang bisa melakukan coaching, mentorship, ini akan mendapatkan apresiasi dari teman-teman milenials. Dan terakhir, ini gaya kepemimpinan yang orientasinya itu berorientasi pada tujuan. Jadi untuk company atau perusahaan yang membawa dampak positif di masyarakat dan juga lingkungannya, jadi ini harus bisa dideliver visi perusahaannya untuk bisa sampai ke masing-masing individu milenials tersebut. Bagaimana cara mendelivernya? Nah, ini jangan berkomunikasi. Ketika seorang pemimpin bisa mendeliver visi misi dari perusahaan tersebut, maka teman-teman milenials akan jadi satu arah, satu langkah dengan pemimpinnya tersebut dan mereka juga pasti siap support. Begitu. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada eh, film singkat ya, bagaimana sih pemimpin yang baik gitu. Kalau di film singkat ini kita lihat sebentar. It's smarter to travel in groups. Khususnya di bagian ini kita lihat ada semut yang melakukan sebagai pengarah ya.
Jadi untuk status yang tadi, kalau kita lihat, pemimpin-pemimpin tersebut sangat disukai karena pemimpin-pemimpin tersebut statusnya tidak hanya mengarahkan, tapi dia berkontribusi dalam tim dan juga langsung memberikan instruksi secara jelas. Nah, terakhir dari sisi lingkungan kerja, bahwa lingkungan kerja itu adanya juga beberapa concern dari teman-teman milenial, antara lain untuk menyediakan ruang kerja yang nyaman dan juga fleksibel, bahwa kalau kita lihat teman-teman milenial itu kadang yang dijadikan hal yang prioritas, kantornya di mana sih? Kalau kalau teman-teman sekarang lihat, banyak mungkin yang lebih prefer gaji nggak seberapa tapi di SCBD, tak dibandingkan gaji lumayan tapi di daerah pedalaman sebagai pekerja tambang dan sebagainya. Gitu. Jadi ada ada sisi pride yang dilihat dengan melihat atau bekerja di tempat kerja yang nyaman dan juga sifatnya modern. Selain tempat kerja, diperlukan juga satu komunitas yang statusnya kuat dan juga solid, gitu ya. Itu bisa diperoleh dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama. Antara lain bisa melakukan semacam outing, itulah perlunya mungkin outbound gitu ya, atau kegiatan-kegiatan kebersamaan lainnya, buka bersama untuk di periode-periode Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah eh, teman-teman milenial menganggap perlu bahwa lingkungan kerjanya itu harus menyediakan peluang untuk dia bisa mengembangkan diri dan juga karirnya. Kurang lebih begitu, Ibu Fani. Kalau untuk yang teman-teman milenial, sepertinya ini bukan hal yang baru ya, banyak yang sepertinya sudah cukup familiar. Tapi kalau dari lingkungan kerja sendiri, Ibu Fani, kalau lingkungan kerja ini, kira-kira Ibu Fani punya masukan nggak sih atau pernah melakukan penelitian nggak sih terhadap lingkungan kerja, kira-kira yang bagusnya gimana ya? Iya, ya, menarik nih Pak Evan Gesmon. Kebetulan kita juga habis menelisik nih, ada juga data-data yang mungkin setelah ini bisa kita share ya Pak. Cukup menarik juga kita mau membandingkan dua perusahaan, di mana ada perusahaan yang sepertinya kurang concern tentang kesejahteraan para pegawainya. Dan yang satu lagi ini sangat baik. Tapi nggak cuma itu, kita juga coba cari sisi argumennya di dalamnya bahwa sebenarnya semakin sejahtera para karyawannya juga bisa jadi ntar karyawannya semakin apa nggak ada batasnya gitu ya Pak. Kita coba mulai Iya. dari melihat, kita mulai lihat dari salah satu data yang kami dapatkan. Ini kita mulai dari, nah ini adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Kemnaker. Artinya kalau BPJS Ketenagakerjaan mereka ngambil data dari yang sudah yang diklaim gitu ya Pak. Sedangkan dari Kemenaker adalah semua kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari 2020 ke 2023, itu gapnya semakin kecil tuh. Artinya kan antara yang kecelakaan dengan yang diklaim perusahaan itu besar, hampir sama. Tapi kenapa nih di 2024 tiba-tiba gapnya membesar? Berarti artinya kecelakaan kerjanya banyak, tapi nggak semuanya diklaim. Artinya Ya. perusahaan ada yang tidak apa peduli dengan keselamatan para karyawannya. Nah, setelah kita coba cari tahu, ternyata ini karena udah makin banyaknya pertambangan di Indonesia nih, Pak. Nah, sebagai contoh ini ada PT Gunbuster Nickel Industri. Ini adalah perusahaan pertambangan nikel yang ramai banget nih, Pak. Ternyata banyak banget perusahaan ini di mana karyawannya itu mengalami kecelakaan kerja, tapi dari perusahaannya itu tidak em, apa ya, tidak ada memberikan eh, kesejahteraan atau memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya. Seperti data yang kami dapatkan, sampai 2023 itu ada kasus di mana total ada 9
karyawan yang meninggal, 13 luka-luka, dan bahkan ada yang bunuh diri karena saking nggak kuatnya dia nih bekerja di sini karena ngerasa kok perusahaan ini benar-benar nggak merhatiin kita gitu. Nah, ini benar-benar kebalik nih sama PT Timah, di mana di tahun 2022 dia dapat award bahwa tidak ada kecelakaan kerja di tahun 2022. Jadi jauh banget Oh, perbedaannya, 9 yang meninggal tuh ini manusia gitu loh. Jadi serem banget sama dua bunuh diri kan, berarti ini perusahaan gimana nih gitu sampai toksik semuanya akhirnya banget ya. mogok. Iya, itu dia. Nah, Ya, sekarang ada lagi nih yang seru. Kita lihat di Pertamina. Nah, misalkan kita lihat dari tiga sisi di kesehatan, keamanan, dan kesejahteraannya. Nah, kesehatannya ini dia cukup menarik nih. Karena kalau mungkin di perusahaan lain itu memang tiap tahun para karyawannya diberikan benefit untuk medical check up dan kacamata ya, Pak ya. Tapi serunya kalau di Pertamina bahkan pasangannya pun dapat medical check up dan benefit kacamata. Jadi terlihat di sini bahwa Pertamina memberikan kesejahteraan apa peduli terhadap kesehatan karyawan dan juga pasangannya. Selain itu, kalau di aspek keamanan, dia mewajibkan untuk adanya training penanganan api. Bahkan nih, yang lebih serunya lagi, kemarin kan sempat rame tuh terkait tentang kasus bensin ya Pak ya, di mana iya, iya, ada betul. di mana Pertamax itu digunakan curah dari Oplos ya. Pertalite. Nah, Mm. ini pun ternyata mes juga nih bahwa mereka memberikan himbauan secara resmi bahwa agar para karyawannya itu saat bekerja tidak menggunakan kemeja yang ada bordiran perusahaannya tuh. Biasanya kan mereka menggunakan bordiran lambang perusahaan ya. Nah, Ya, dengan adanya kasus ini mereka membuat himbauan resmi bahkan gitu kan bahwa untuk menghimbau karyawannya tidak menggunakan itu. Berarti kan mereka sangat memikirkan keamanan para karyawannya gitu kan. Jadi mm, ya betapa berbedanya antara Pertamina dengan PT GNI tadi. Kemudian terkait kesejahteraan ya kita mungkin cukup tahu, mungkin banyak perusahaan lain yang kesejahteraannya juga baik ya terkait tunjangan, mungkin ada kendaraan, rumah dinas, uang cuti dan lain-lainnya. Nah, namun karena apa ya terkenalnya atau memang besarnya kepedulian Pertamina terhadap kesejahteraan para karyawan, bahkan mungkin terkait dengan anggaran. Nah, ini bisa dijadikan warning ya, bahwa karyawan harus hati-hati nih, karena dengan besarnya anggaran yang diberikan, kemudahan yang diberikan, ini bisa menjadi dampaknya negatif dan berbahaya karena ada beberapa mungkin yang mereka membiayai hobi kelompok gitu ya. Misalkan oh, ya kita banyak tahu lah seperti itu. Nah, kalau semakin tidak terrem, tidak ada pengawasan, maka ini bisa terjadi bahaya gitu, Pak. wah menarik Jadi ya itulah diskusi kita ini ya. benar, itulah perbedaan dari dua dua perusahaan yang kesejahteraannya itu kesejahteraan karyawan ada yang mereka sangat peduli dan ada yang tidak peduli. Tapi ternyata yang peduli pun bisa jadi itu membahayakan Hmm, karyawannya jika pedang bermata para dua ya. karyawannya. Nah, itu dia nih yang bisa jadi isu selanjutnya nih, Pak. Mm. Seru banget kalau kita misalkan bahas terkait dengan gimana kalau misalkan ada isu lain yang membuat para karyawannya mungkin bisa terjadi apa Pak PHK mungkin ya atau adanya pemberhentian seperti itu. Oh iya, Nah, kalau mungkin kita bahas PHK pemberhentian juga, ya mungkin bisa ke materi selanjutnya nanti ya. nah betul nanti kita bisa arahin ke Green HR ya Pak. Nanti kita akan Ya, undang narsum selanjutnya dengan Bu Dwi Anjar ya Pak ya. siap. Oke, kalau gitu, Bu. Terima kasih Ya, ya, baik. teman-teman semua. Sama-sama Pak Senang Evan bisa Gesmon. berbagi di sini. Ya, Terima kasih, semoga Bu kita Fani. bisa bertemu lagi di talk show Perbanas bahas tuntas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.